Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini masih memberikan nikmat iman dan nikmat kekuatan kepada kita dan keluarga kita untuk senantiasa taat kepada Allah dengan taat yang sebenar-benarnya, yang sudah kita buktikan dengan hadirnya kita di masjid ini untuk menjalankan perintah Allah yang sebenarnya ringan tetapi sangat berat untuk dilakukan bagi orang-orang yang tidak mendapat taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita yang dalam kondisi mungkin kurang sehat, tapi masih dengan kesanggupan oleh Allah untuk menjalankan ibadah sholat yang dilanjutkan dengan kajian Al-Quran yang semata-mata mengharap ridho Allah agar akhir perjalanan hidup kita ini selamat, hidup dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, jangan berputus asa dari pertolongan Allah. Insya Allah Allah telah menyatakan, wa nahnu aqrabu min hablil warid, dan aku lebih dekat daripada urat lehermu. Dekat bagi orang-orang yang mau mendekatkan diri, lebih dekat daripada urat leher. Berarti hampir katakan tidak ada batas antara orang-orang yang beriman, yang cinta kepada Allah, dan Allah yang cinta kepada hambanya. Dan Allah menyatakan bahwa siapa yang memohon kepadaku pasti aku kabulkan. Maka insya Allah bagi kita, walaupun kesulitan kita hadapi, kemudian kita minta permohonan kepada Allah, insya Allah kesulitan itu akan terselesaikan.
Tadi saya wudhu, minta tolong kepada seorang teman jamaah saya, sudah nggak sanggup untuk berwudhu, untuk berdiri sudah nggak sanggup, dan saya hampir jatuh 4 kali. Untung saya bisa berpegang dengan tembok, hampir saya tersungkur dan akhirnya juga jatuh terlentang, nggak sanggup kaki saya bertahan untuk berdiri. Akhirnya saya menuju masjid kembali sini, dipapah oleh saudara kita, dan saya nggak bisa menuju ke kursi yang sudah saya siapkan, terpaksa saya sholat di sana. Kaki masih terasa lemah, nggak tahu baru hari ini saya mengalami seperti itu. Tapi habis sholat saya langsung berdoa kepada Allah, Bismillah, 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 A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadhiru. Saya baca 7 kali, saya pegang kaki saya, terutama yang kiri, tadi yang parah, kaki kiri yang parah, yang sudah tidak sanggup untuk bertahan berdiri, bahkan sudah miring, istilah mobil sudah oleng rodanya. Kaki kiri saya baca 7 kali, kaki kanan 7 kali. Kemudian saya doanya Nabi Ayub, Allahumma anni masyandur wa antar rahimin, 10 kali. Kemudian saya mohon kekuatan kepada Allah untuk bisa melanjutkan kajian pada malam ini. Alhamdulillah saya masih bisa berjalan dari pojok utara ke selatan dan bisa duduk di sini. Semua itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ini bisa menjadi pelajaran kepada kita semuanya, ayat kauniyah Allah, bahwa siapa yang hanya bertakwa, bertawakal kepada Allah, hanya minta kepada Allah dengan yakin bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, cukuplah Allah sebagai pelindung bagiku dan Allah sebaik-baik pelindung. Insya Allah segala kesulitan yang kita hadapi akan terselesaikan. Maka saya juga sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin menderita sakit, banyaklah membaca doa Nabi Ayub alaihissalam. Itu menakjubkan. Insya Allah Allah akan mengangkat penyakit kita, paling tidak meringankan, paling tidak mungkin masih kita diberikan penyakit seperti itu karena Allah masih cinta, tetapi kita diberikan kemampuan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah yang insya Allah tidak kalah prestasinya dengan orang-orang yang sehat. Itu makna dikabulkannya doa. Maka jangan sampai berhenti lisan kita untuk berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita terhindar dari segala kesulitan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesulitan yang kita hadapi belum seberapa jika dibandingkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh umat-umat terdahulu atau mungkin umat-umat sekarang yang cobaannya lebih berat daripada kita semuanya. Karena itu saya sampaikan kepada bapak, ibu-ibu, bahasa pesantren saya ijazahkan, saya berikan suatu amalan yang insya Allah bisa menghindarkan kita dari segala mara bahaya, segala kesulitan, yaitu seringlah membaca surat Al-Baqarah ayat 283 sampai 26. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca
akhir surat Al-Baqarah di pagi hari, terutama setelah sholat subuh atau bahkan dibaca dalam waktu sholat subuh dan setelah maghrib, maka Allah akan mengangkat segala kesulitan yang dihadapi oleh orang itu. Dalam bacaan itu yang kita pahami, kita berdoa kepada Allah, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala lan qablina. Ya Allah, konsentrasikan hati kita ketika membaca di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya Allah, jangan kau berikan beban kepada kami, beban yang berat sebagaimana beban yang pernah kau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Maaf Bapak, Ibu, kesulitan yang kita hari belum seberapa, belum. Nanti kita coba membuka sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Dan ya Allah, jangan pikulkan kepada kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Coba minta kita kepada Allah, minta kepada Allah yang punya sifat Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Kalau kita minta kepada Allah yang Maha Penyayang nggak dikabulkan, apalagi minta kepada yang lain. Tapi Allah sudah berjanji, aku itu Maha Penyayang. Kalau kamu minta kepadaku, aku sayang kamu. Kalau aku sudah sayang kepada kalian, maka aku curahkan segala kebaikan-kebaikan untukmu. Maka cobalah kita hafalkan, kita pahami surat Al-Baqarah yang terakhir ini. Yakinilah bahwa apa yang Allah cobakan kepada kita pasti kita sanggup memikulnya. Pasti. Karena Islam mengajarkan suatu kepastian, keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu pengabul doa. Allah itu pengabul doa, punya sifat Al-Mujib. Allah punya sifat As-Sami'. Allah itu Maha mendengar. Apa yang kita keluhkan kepada Allah, apa yang kita mintakan kepada Allah, dan kita punya prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah, semua kita ikuti ya Allah aturanmu dalam proses hidupku ini sampai ajal datang, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ketika seseorang itu betul-betul paham yang dibaca dalam surat Al-Ikhlas ini, surat Al-Fatihah ini, maka insya Allah jangankan diucapkan, masih dalam hati saja Allah tahu. Allah tuh tahu apa yang menjadi keinginan kita. Maka sering terjadi pada seseorang yang beriman terutama, apa yang menjadi keinginan itu terlaksana semuanya. Dan yang jelas keinginan kita adalah surga. Surga, tempat terakhir bagi kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba, jangankan kita, Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Hawa pun mendapatkan cobaan dari Allah setelah mereka melanggar aturan Allah, yaitu makan buah kuldi. Coba bapak-bapak, kalau misalnya ditinggal oleh anak, istri, semuanya nggak mau ngurus kita, kita hidup di rumah sendiri, kira-kira tersiksa nggak hati kita? Jawabannya akan tersiksa.
Bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam? Rasul Allah, kekasih Allah, tetapi diberikan ujian. Begitu berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Persoalan demi persoalan hidup yang dihadapi Adam dan Hawa terurai, dan bertemulah mereka pasangan yang mendapat ridho Allah, akhirnya menurunkan kita semuanya. Saya ulang lagi, Nabi Dzunun atau yang bisa disebut Yunus, seorang nabi, juga diberikan ujian karena kekhilafannya, dimasukkan ke dalam perut ikan, gelap, tidak ada lampu, dan secara manusiawi tidak akan hidup lagi, nggak ada yang menolong. Tapi dengan doa yang sangat singkat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan ya Allah yang mampu menyelamatkan aku, tidak ada Tuhan ya Allah yang mampu menyembuhkan penyakitku, penyakit apapun, darah tinggi, diabetes, ginjal, paru-paru, semua penyakit tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dokter nggak bisa, obat nggak bisa, hanya Allah. Maka kita yakin ketika mau berobat, hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Ketika Allah mengizinkan kita untuk sembuh, maka kita didekatkan kepada orang-orang yang ahli dalam bidang kesehatan, dan kita diberikan rezeki oleh Allah makanan, minuman, obat-obatan yang dapat menyembuhkan. Karena semua obat itu berasal dari Allah, sebagai tanda kasih sayang kepada Allah. Ini penting, sebab orang yang tidak yakin dengan Allah hidupnya akan frustasi, singkat pikir, dan bahkan banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena hanya penyakit yang mungkin nggak sembuh-sembuh. Padahal kesulitan hidup itu adalah cara Allah agar hambanya lebih dekat kepadanya, memohon ampun, memohon rahmat, memohon barokah. Di malam hari, pertengahan malam hanya sendirian, dialog dengan Allah. Di waktu pagi, subuh, siang, dan seterusnya, hatinya hanya selalu terkait dengan Allah. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, kebahagiaan itu bukan terletak pada harta. Kebahagiaan itu bukan hanya ilmu yang luas atau jabatan. Kebahagiaan itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang sukses dalam hidup di dunia secara materi, tapi kebahagiaan itu bisa dimiliki oleh orang-orang yang tak punya apa-apa, tetapi hatinya selalu terkait dengan Allah, dan yakin bahwa di balik kesulitan itu Allah sayang kepadanya, dan Allah akan senantiasa membimbingnya ke jalan yang benar, dan akan menemukan bagi dirinya kematian yang husnul khotimah, dan akhirnya surga. Jadi nggak ada kamusnya orang yang beriman berputus asa dari rahmat Allah, hanya orang-orang yang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah. Ada seorang wanita yang sukses dalam hidup tetapi tidak merasa bahagia. Siapa? Asyah. Asyah adalah istri Fir'aun. Siapa yang nggak suka, yang tidak senang hidup sebagai istri raja? Jangankan istri raja, istri RT saja merasa gembira karena Pak RT dihormati oleh rakyatnya, masyarakatnya.
Banyak istri-istri bupati, camat gembira, bangga, apalagi menteri di dunia manapun, itu logis. Aisyah hidup sebagai rajanya Fir'aun yang kaya raya, yang kekuasaannya mutlak, nggak terbantahkan oleh siapapun. Tetapi ketika mempertahankan agama, ketaatan kepada Allah yang dimulai dengan mengasuh Nabi Musa AS ketika masih kecil di dalam istana yang dipelihara oleh ibunya sendiri, subhanallah. Ketika Allah hendak menyelamatkan seseorang, nggak ada bisa yang ingin mencelakakan. Dan ketika Allah ingin mencelakakan seorang, tidak ada yang bisa menolong. Keselamatan dan kebinasan ada di tangan Allah. Begitu tahu bahwa Asiyah menyembah Allah, maka betapa murkanya Fir'aun laknatullah. Jelas disuruh memilih apakah tetap menyatakan bahwa Fir'aun adalah Tuhan atau punya Tuhan yang lain, dengan risiko siksaan demi siksaan. Tetapi ujian yang dihadapi oleh Aisyah, dia memilih tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, iman dijaga, jangan sampai luntur. Terutama anak-anak kita yang godanya semakin berat daripada kita. Apa yang terjadi ketika Aisyah menyatakan tetap berpegang teguh kepada ajaran tauhid, maka Fir'aun membuat pasak-pasak, memerintahkan tentaranya untuk membuat pasak-pasak, dan setiap hari Aisyah diikat kaki dan tangannya, ditaruh di tempat lapang yang panas dan sangat panas. Coba kalau kita misalnya dihalang-halangi ke masjid misalnya, mungkin kalau diancam kita nggak akan berangkat. Ini Pak, Bu, ujian yang dihadapi oleh seorang wanita yang nampaknya lemah ternyata kuat pribadinya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan Fir'aun dengan penyiksaan demi penyiksaan itu, Aisyah akan luluh imannya, tetapi tidak dan tidak. Dan sesaat semakin bertambah berat. Bahkan menurut riwayat, Fir'aun memerintahkan Al-Gojo untuk menjatuhkan batu yang besar ke kepalanya. Belum seberat kita yang kita hadapi ujian itu, tapi tidak gentar. Dan ketika batu itu akan dijatuhkan, maka Aisyah berdoa kepada Allah. Kembali lagi, jadikanlah doa sebagai solusi bagi kita untuk mengatasi segala penderitaan yang ada di dunia ini, sebagai cara untuk mengatasi segala masalah. Jangan gusar orang beriman dalam menghadapi hidup, jangan. Terimalah dengan senyum, walaupun mungkin getir, pahit, sedih kita rasakan, tapi di balik itu nanti surga menanti. Maka begitu batu mau dijatuhkan, Aisyah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, buatkanlah untukku sebuah rumah
di sisimu di surga. Itu yang diminta. Itu yang diminta. Ternyata kalau kita membaca Al-Quran, kebahagiaan yang hakiki itu ketika manusia mendatangi ajal dan kita dicatat oleh Allah calon penghuni surga. Itu saja. Hanya itu yang kita selalu kejar, kita kejar untuk meraih itu. Dan begitu batu dijatuhkan, maka malaikat maut menunjukkan, itulah surga yang engkau tempati wahai Asyah. Itu surga yang engkau tempati. Ini yang harus kita cari menjelang ajal. Kita sudah enggak berdaya, tetapi malaikat datang dengan memberikan suatu berita bahwa kita adalah penghuni surga. Maka saya ulangi, sakit jangan menjadi penghalang kita untuk bertakwa kepada Allah. Jangan. Miskin jangan membuat kita menjadi kendor untuk bertakwa kepada Allah. Dan berbagai macam kesulitan hidup. Dan Asyam melanjutkan doa, ya Allah lindungi aku dari Fir'aun dan amalannya. Minta. Karena Fir'aun itu bengis, Fir'aun itu kejam. Tidak ada orang yang bisa menghalangi orang ketika punya jabatan kekuasaan hendak berbuat dolim kepada orang-orang yang lemah. Maka dia minta, salah satunya apa? Segera diwafatkan oleh Allah. Emas-emas, mutiara-mutiara yang dipakai oleh Asyah akan berubah, berganti nanti semua yang sudah disiapkan oleh Allah di surga. Kemegahan surga, kemegahan istana tak sebanding dengan kemegahan surga yang akan ditempati oleh Asyah. Dan lindungilah kami ya Allah dari orang-orang yang zalim. Lindungilah kami ya Allah dari orang-orang yang zalim. Siapa? Fir'aun dan tentaranya. Dari pelajaran ini juga dapat kita ambil pelajaran. Siapapun yang berbuat kemaksiatan di dunia yang tidak diakhiri dengan tobat nasuha, maka kebinasaan yang akan dihadapi. Barang siapa yang tidak mau bertobat dengan perbuatan kejinya, perbuatan biadabnya, maka dia akan berhadapan dengan Allah Al-Malik, Allah yang Maha Raja. Semua raja-raja yang ada di dunia itu adalah atas landasan pengangkatan dari Allah, sebenarnya amanah. Tapi ketika amanah itu diselewengkan, maka Allah akan mengambilnya dengan adab dan kebinasaan. Dan ternyata betul begitu Fir'aun mendolimi istrinya yang bertakwa kepada Allah, Allah binasakan dia dan tentaranya ke dalam laut yang mereka tidak sangka-sangka. Laut yang penuh dengan air, tetapi pandangan mata mereka adalah daratan. Karena memang menjadi daratan waktu itu, diubah oleh Allah dan mendapatkan adab yang mengerikan. Kata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati, kita punya mata. Dunia penuh dengan tipuan. Dunia penuh dengan tipuan. Dan semua kebahagiaan ada adalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan hakiki adalah di surga. Yang terasinya adalah di alam kubur. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita dalam segala kesulitan. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tabah dalam menghadapi kesulitan.
dan semoga kesulitan yang kita temui di dunia ini akan Allah ganti dengan surga di akhir kehidupan kita nanti yang abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu saudaraku yang seiman, kita tutup pengajian ini dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.